Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Huda Yudi dalam program Ruang Gagasan bersama narasumber kita yang luar biasa, yaitunya Ketua Estaida Darul Al-Quran Kota Payakumbuh, yaitunya Bapak Dr. Ahmad Deski SSI MA. Ya, Ya Pak, selamat malam Pak. selamat malam, sehat. Alhamdulillah Udah sehat. ini, Bapak gimana sehat? alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak kegiatan sehari-harinya Pak? Lancar? Alhamdulillah lancar dan terkendali. Berbicara mengenai Estaida Kota Payakumbuh nih Pak. Ya, Bisa nggak Pak dijelaskan berdirinya itu bagaimana gitu sejarahnya? Staida Payakumbuh merupakan salah satu perguruan tinggi yang memang dibidani oleh Pemko Payakumbuh pada tahun 2010. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, memang pada masa itu Pak Yos Rizal Zen, Pak Yos, beliau bercita-cita menjadikan kota Payakumbuh menjadi kota pendidikan. Sehingga di sini ada beliau tarik Unan, kemudian ada UNP, kemudian juga beliau mendirikan STTP yang teknik itu. Kemudian memang beliau dirikanlah perguruan tinggi yang fokus di bidang keagamaan. Pada waktu itu memang namanya adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Quran Kota Payakumbuh. Jadi Staida Payakumbuh ini berdiri tahun 2010, yang awalnya itu ada di Kota Panjang, memakai ruang kelas yang ada di MTI. MTI. Tapi alhamdulillah di tahun 2018 Pemko Payakumbuh kembali menghibahkan tanah dan bangunan yang ada di Limbukan. Ya, yang memang sebelumnya dipakai oleh SMA 5. SMA 5 pindah ke tempat baru di Tengah Padang. Ya. Sehingga ruang kelas dan tanah yang ada di Limbukan itu dihibahkan ke Staida Payakumbuh. Dan sekarang kita berdomisili di Limbukan. Limbukan. Ya. Satu itu aja kampus kita berarti Pak. Ya, untuk 2 tahun ini karena memang kita alhamdulillah ya mahasiswa kita bertambah setiap tahun. Nah, maka sejak tahun kemarin kita itu menambah kampus 2 di arah ke Batang Tabi ya. Di situ kita juga memakai fasilitas yang ada ruang kelas atau XSD ya, yang dari Pemko Payakumbuh juga. Jadi sekarang ada 2 kampus. Kampus utama itu di Lumbukan, kemudian kampus kedua itu di daerah arah ke apa namanya? Batang Tabi Pak. Ya. Nah. Dari 2 daerah itu Pak, 2 tempat itu atau 2 kampus itu kira-kira ada nggak jurusan yang sama gitu? Berapa jurusan yang ada di sana? Ya, kita di Staida Payakumbuh memiliki 4 prodi ya. Jadi setelah prodi, bukan jurusan ya Pak? bukan jurusan, prodi. Jadi prodi yang pertama itu ada prodi Ilmu Al-Quran Tafsir, ada prodi Pendidikan Bahasa Arab. Inilah 2 prodi yang memang ada sejak Staida itu lahir, tahun 2010. Dan alhamdulillah di tahun 2022 kita berkesempatan untuk mengajukan penambahan prodi ke Kementerian Agama, dan alhamdulillah dari 4 yang kita usulkan, dulu kita usulkan 4 itu Yudi, ada prodi Ekonomi Islam, ada prodi Hukum Keluarga Islam, ada prodi Studi Islam, dan ada prodi Pendidikan Agama Islam. Dari 4 yang kita usulkan, alhamdulillah 2 diterima. Dan kita sudah jalan ya dari tahun kemarin dan sekarang tahun kedua ini. Ya. Nah, jadi sekarang kita sudah ada 4 prodi ya, pilihan untuk masyarakat yang ada di Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat. Kira-kira nih Pak, di tahun berikutnya ada lagi nggak penambahan untuk prodinya? Ya, pasti. Karena memang sekarang kita sedang proses alih status dari sekolah tinggi menjadi institut. Nah, maka memang dulu, kenapa 4 yang kita usulkan di awal? Karena memang syarat dulu itu minimal ada 6 prodi, baru bisa institut. Nah, tapi alhamdulillah tahun 2022 itu keluar lagi aturan terbaru, ada penyederhanaan ya.
dari 6 jadi 4. Maka kita masuk di situ. Nah, maka ke depan kita berencana untuk menambah beberapa program studi yang ada di Fakultas Tarbiyah. Nanti kalau kita sudah institut, udah Yudi, kita udah 2 fakultas. Oh, 2 fakultas. Nah, di Fakultas Tarbiyah, Satu. pendidikan gitu ya. Yang kedua itu Fakultas Usuluddin. Oh, Usuluddin itu Ada 2. dakwah ya, Pak? Dakwah, Usuluddin dan dakwah. Nah, ada 2. Maka di Tarbiyah itu nanti akan ada 2 prodi. Prodi Pendidikan Agama Islam dan prodi Pendidikan Bahasa Arab. Nah, nanti kita akan menambah beberapa prodi lagi. Di antara yang kita rencanakan itu adalah prodi PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Ibtidaiyah. Ya. PGSD itu ya, Pak? Ya, kalau di UNP PGSD. ya, Pak. Nah, PGSD. Dan juga kita akan menambah prodi PIAUD namanya. PIAUD itu untuk anak usia dini, guru anak usia dini. Berarti PG PAUD kalau PG PAUD. Ya, PG PAUD kalau di sebelahnya gitu ya. Iya, Pak. Nah, itu untuk di Fakultas Tarbiyah memang nanti akan ada terjadi penambahan beberapa prodi baru. Nah, dan juga kita sudah menyiapkan borang sebetulnya instrumen untuk mengajukan program studi strata 2 untuk pendidikan bahasa Arab. Jadi kemarin itu kita selesai untuk dokumennya dan insya Allah dalam tahun depan kita rencanakan itu akan kita submit karena memang kita nunggu institut ini dulu nih. Ya, mudah-mudahan institut itu bisa keluar SK-nya di tahun ini. Sehingga nanti di tahun depan itu kita sudah institut kalau kita usulkan kemarin itu namanya Institut Darul Quran Payakumbuh. Dia kalau disingkat IDAKU Payakumbuh gitu kan. Ya itu deh. Jadi memang ada beberapa fakultas yang akan kita tambah ke depan itu, termasuk tidak menutup kemungkinan memang kita target akhirnya ini universitas, memang universitas. Iya. Nah kalau tadi IDAKU, insya-Allah nanti akan menjadi UDAKU, gitu kan? Universitas Darul Quran Payakumbuh, gitu kan? Nah, jadi dalam rencana induk pengembangan yang sudah kita susun itu memang 2018 sampai 2030 itu kita sudah berada di institut yang unggul. Nah, itu impian kita. Impian kita ya, ya. Pak. Atau visi lah itu ya. Dan nanti di 2030 sampai 2040 kita akan maju terus untuk menjadi institut, naik lagi levelnya. Iya. Dari institut naik ke universitas. Nah, di situ nanti udah ini di 2035 kita rencanakan kita sudah menyiapkan instrumen ya untuk alih status itu dari institut ke universitas. Nah, kalau kita sudah di universitas, maka tidak tertutup kemungkinan akan bisa kita buka prodi-prodi umum. Nah, kedokteran atau yang di bidang kesehatan itu bisa kita buka. Begitu juga di prodi-prodi lainnya gitu. Artinya nanti kalau sudah universitas, kita sudah selevel dengan UNAN, sudah selevel dengan UIN, sudah selevel dengan UNP kalau di Sumatera Barat seperti itu ya. Dan kita sudah bisa menambah prodi-prodi umum gitu. Nah, itu target kita udah ini. Kalau berbicara masalah prodi kan udah banyak rencana-rencana Pak. Jurusannya saat ini kan udah lumayan 4 ya Pak? Ya, 4. Nah ini berhubung mahasiswa nih Pak, mahasiswa dari mana aja gitu Pak? Oh ya. Banyak enggak pemuda dan pemudi dari Payakumbuh nih? Ya. Udah sampai mana nih terkenalnya gitu? Ya, alhamdulillah udah ini. Mahasiswa kita itu berasal dari daerah yang beragam. Memang Payakumbuh ada, 50 kota ada itu pasti. Pasti. Tapi beberapa tahun ini mahasiswa kita juga ada berasal dari Jambi, ada yang dari Pekanbaru, Riau, sampai ke Bangkinang. Ya. Ada juga dari Jakarta, dari Jawa gitu ya. Kemudian juga ada dari Medan. Nah, maka trennya hari ini adalah beberapa tahun ini mahasiswa-mahasiswa yang dari luar daerah pun sudah mulai tertarik ya untuk masuk kuliah di kampus kita. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah mereka itu masuk dengan jalur apa gitu Pak? Beasiswa, prestasi atau bagaimana Pak? Ya, di kampus kita memang ada beberapa jalur ya untuk penjaringan mahasiswa ini. Ada jalur prestasi,
ada jalur reguler, bahkan ada jalur kelas karyawan namanya. Nah, untuk prestasi ini memang ada dua kategori, ada memang beasiswa full, ada memang prestasi di bidang tahfiz ya, bidang Al-Quran. Kita itu sudah berapa tahun ini memberikan beasiswa full uang semester. Selama 8 semester itu kita kasih gratis untuk mahasiswa yang memang sudah punya hafalan itu lebih dari 20 juz. Dan kemarin sudah ada tamat itu, beberapa orang gitu kan. Nah, tahun ini kita juga memberikan beasiswa gratis ya, SPP, lebih kurang itu nilainya 12 juta Dayudi, kepada mahasiswa baru, baik itu yang dari kota Payakumbuh, Kabupaten 50 kota, maupun yang luar. Nah, maka hari ini ada lebih kurang 20 lah kita sediakan beasiswa itu untuk para calon mahasiswa yang memiliki hafalan Quran minimal 20 juz. Nah, tapi alhamdulillah yang daftar itu banyak. Bahkan ada kemarin itu yang daftar itu 30 juz. 30 juz. Ya, kita juga sudah kerjasama dengan beberapa lembaga, di antaranya itu adalah Basnas Kabupaten 50 Kota. Nah, alhamdulillah itu sudah 2 tahun ini. Basnas itu memberikan beasiswa full juga untuk 20 mahasiswa yang berasal dari Kabupaten 50 Kota. 50 kota. Itu sudah ada itu dari ini. Dan juga Basnas Kota Payakumbuh juga sudah mulai memberikan dukungan itu, dan juga Basnas provinsi. Dia artinya memang ketersediaan beasiswa di kampus kita itu cukup ya, cukup banyak gitu. Mulai dari KIP, kemudian KIP kan dari pusat. Dari pusat, Pak. Nah, dari pusat ada KIP, kemudian ada beasiswa prestasi, beasiswa tahfiz. Nah, itu ada dari Kementerian Agama, ada dari Basnas, ya, ada dari beberapa lembaga lain lah gitu. Artinya memang kalau kita lihat mahasiswa yang masuk ke kampus kita itu memang beragam latar belakang ekonominya. Kita tidak hanya fokus ya kepada mereka yang punya kemampuan sehingga finansial, tapi kita juga memikirkan ataupun peduli kepada mahasiswa yang memang ekonominya itu kurang mendukung lah untuk bisa kuliah. Tapi alhamdulillah Dayudi, seluruh mahasiswa yang ada di kampus kita itu biasanya mereka di semester 2 atau 3 itu sudah mulai ditarik-tarik itu oleh berbagai lembaga. Jadi itu jadi apa aja tuh, Pak? Ya. Jadi guru ngaji kah atau apa, Pak? Ya, kebanyakan itu memang jadi guru Al-Quran dan tahfiz di berbagai lembaga. Bahkan kita kewalahan juga itu ketika ada lembaga-lembaga itu yang meminta untuk mengajar Al-Quran di tempatnya. Itu sekolah. Mulai dari SD Islam, kayak kan di Payakumbuh ini tren sekolah IT Islam, itu tinggi dia. SD-nya, SMP, SMA-nya gitu kan. Dia memang kebutuhan dari lembaga pendidikan itu sangat tinggi juga untuk guru-guru Al-Quran. Nah, sehingga alhamdulillah itu di mahasiswa kita di semester 2, semester 3, bahkan di semester 1 itu mereka sudah terserap itu. Jadi kalau kita boleh katakan Staida itu tidak melahirkan pengangguran. Mahasiswa saja itu sudah berkarya dan ambil. Nah, apalagi nanti yang sudah tamat. Pernah itu tahun yang lalu ya, ada beberapa lembaga itu yang minta alumni kita untuk bisa mengabdi di lembaganya, menjadi guru Quran atau menjadi guru bahasa Arab gitu kan. Nah, memang kita coba data lulusan kita berapa, sekarang sudah 100 lebih gitu kan. Dan kesemua itu memang sudah terserap, tidak lagi yang tersisa gitu. Nah, gitu kira ada ini. Berarti selain mahasiswa dari Staida ini yang berprestasi masuknya, keluarnya juga berprestasi gitu ya? Alhamdulillah, berprestasi juga. Itu udah tersebar di mana aja itu, Pak? Ada nggak yang sampai ke luar negeri gitu, Pak? Ke Arab atau apa gitu, Pak? Ya, alumni kita memang setelah tamat di kampus banyak yang kembali ke daerah masing-masing. Kalau yang tadi misalkan dari Sumatera Utara, biasanya itu memang mereka kembali ke daerahnya. Kalau dari Jambi juga seperti itu, dari Riau juga banyak gitu kan. Nah, artinya
mereka pulang ke kampung itu bukan dalam arti mereka itu tidak bisa bertarung di Sumatera Barat. Jadi bukan itu. Tapi kehadiran mereka di tempat mereka masing-masing ditunggu gitu. Nah, sehingga mereka itu bisa mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di tempat masing-masing. Dan yang lebih luar biasanya, Dayudi, di antara mereka itu ada yang mendirikan lembaga pendidikan. Apakah nama lembaga tahfiz gitu kan, lembaga Quran kan? Atau mungkin bentuknya itu adalah sekolah gitu kan? Itu kondisinya gitu. Nah, jadi memang ada juga yang memang tinggal menetap di Payakumbuh, ada juga ya kan biasalah Dayudi ya, mahasiswa semester 7 nampak apa namanya bunga Payakumbuh gitu kan. Akhirnya benar-benar tinggal di Payakumbuh gitu. Ada juga seperti itu. Tapi pada umumnya mahasiswa kita memang beraktivitas di lembaga pendidikan, dan memang mereka itu ada yang menjadi PNS juga di beberapa instansi pemerintah, ada di kantor Kementerian Agama, ada menjadi guru madrasah dan sebagainya. Tapi ya kalau boleh kita katakan tidak ada mahasiswa Staida itu yang pengangguran, gitulah kira-kira itu. Pengangguran, yang penting nggak ada pengangguran. Nggak ada pengangguran itu. Boleh kita cek itu. Sebenarnya bagus juga nih misi dari mahasiswa Staida itu, Pak. Yang kita lihat itu tadi kan banyak mereka yang membangun kampungnya sendiri. Jadi mereka tidak kejar-kejaran untuk ke luar negeri, kejar-kejaran untuk ke Mekah, ke Arab, tidak. Tapi mereka membangun rumah Islam lah, istilahnya rumah Quran ya Pak, di kampung mereka. Itu luar biasa sekali, karena banyak dari pemuda-pemuda yang berprestasi berangkat dari kampung, habis kuliah mereka merantau. Jadi Staida Payakumbuh ini istilahnya itu kayak apa ya? Kayak rumah untuk membangun seorang yang bisa membangun negarinya masing-masing gitu. Dan banyak juga banyak juga alumni kita itu yang melanjutkan studi ke strata 2, bahkan sekarang itu ada berapa orang yang lanjut ke strata 3 itu. Luar biasa. Walaupun mereka dari sekolah tinggi, tapi mereka bisa sampai S3. Bisa. Itu ada tahun ini kita dapat laporan ada berapa orang alumni kita yang kuliah di strata 3. Berarti walaupun mereka hanya sekolah tinggi tidak menghambat untuk S3, tidak menghambat ya. Karena gini, Dayudi, alhamdulillah kampus kita walaupun sekarang masih sekolah tinggi gitu ya, berada di Payakumbuh. Tapi dari segi kualitas, alhamdulillah kita bisa bersaing dengan kampus-kampus lain. Ya, kalau alumni sudah kita ketahui tadi ya, alumni. Kalau kita lihat misalkan dari akreditasi, kampus itu dinilai oleh lembaga akreditasi mandiri atau oleh BANPT, Badan Akreditasi Nasional. Itulah yang menilai baik atau buruknya kampus itu. Dan alhamdulillah ada ini, secara institusi kampus kita ini sudah terakreditasi baik sekali oleh BANPT. Nah, kalau kampus swasta sudah bisa mendapatkan nilai baik sekali itu sudah luar biasa itu. Kalau sekarang kan nomenklaturnya baik sekali, unggul. Unggul ya Pak ya? Iya, kalau dulu C, B, A kan gitu ya. Nah, C, B, A gitu kan. Nah, kita sudah di tengah-tengah ini. Tengah, udah baik sekali. Dan kampus-kampus negeri pun itu masih ada yang baik. Masih baik sekali juga dan belum seberapa yang sampai ke unggul itu. Nah, ditambah prodi kita yang 4 itu alhamdulillah sudah terakreditasi baik, dan juga ada 1 yang sudah terakreditasi baik sekali, yang PBA. Kita akan target ini, tahun ini ada reakreditasi untuk prodi IAT, dan memang target baik sekali juga. Dan untuk prodi PBA kita punya target untuk unggul ya beberapa tahun ini. Sekarang kita siapkan itu, mudah-mudahan kita bisa menjadi unggul itu dalam 1 atau 2 tahun ke depan lah gitu kan. Kita masih 6 tahun ya Pak? Pak, ya kita 2018. 2010. 2010. Ya. 2010. Udah mencapai 14 tahun ya. 14 tahun Pak. Ya, 14 tahun lah. Ya, 14 tahun kita sudah bisa mudah-mudahan alih status Media Institute, dan itu sudah luar biasa itu. Perkembangannya udah luar biasa ya Pak. Iya. Nah ini ada pertanyaan juga Pak. Ya. Kabarnya dalam waktu dekat akan dilakukan asesmen lapangan. Ya. Untuk alih status ke sekolah tinggi itu Pak. Ya.
Nah, bisa Pak jelaskan sedikit lagi gitu Pak, apa kekurangan kita untuk target menjadi institut itu Pak? Ya, tadi sudah kita ceritakan Iya. juga bahwa di tahun kemarin kita sudah menyiapkan dokumen untuk proses transformasi menjadi institut. Iya. Nah, dan alhamdulillah Dayudi, berkas kita itu diterima oleh kementerian dan sudah dinyatakan cukup. Nah, maka kemarin momennya itu ketika kita wisuda itu. Kita wisuda tanggal 30 Agustus kemarin ya, hari Kamis. Nah, itu di hari itu kita dapat kabar itu bahwa asesor dari Kementerian Agama akan melakukan visitasi ke kampus TEDA di hari kita wisuda. Maka kita dapat kabar sore hari sebelumnya, besok akan ada 4 orang ya, 4 orang tim dari Kementerian Agama untuk visitasi ke kampus dalam rangka untuk alih status. Iya. Nah, jadi pas di hari bahagia itu, jadi kita sudah divisitasi oleh asesor dari Kementerian Agama. Dan kabarnya alhamdulillah seluruh dokumen-dokumen yang kita sampaikan dan setelah dicek melalui visitasi itu, alhamdulillah dinyatakan lengkap dan sekarang kita sedang menunggu SK-nya nih. SK-nya Pak. Ya, mudah-mudahan kita berharap SK itu bisa turun sebelum pergantian presiden gitu ya. Iya, iya. Nah, ini kan momentumnya juga ini. Tanggal 20 itu pelantikan presiden baru kan. Ya. Otomatis Semoga sebelum itu keluar. ya. Otomatis menteri ganti semua kan. Iya. Nah, kita berharap masih di kabinet ini ditandatangani oleh Gusmen SK itu dan mudah-mudahan bisa segera kita jemput ke Jakarta itu. Iya, iya. Amin, amin, Rabbal Alamin. Iya, mohon doa juga itu dari kita semua. Untuk dosennya bagaimana ya Pak? Dari mana aja gitu Pak? Ya, alhamdulillah Dayudi, kita sekarang dosen berasal dari beberapa daerah, ada Bukit Tinggi, Payakumbuh, 50 kota, dan juga ada dari Padang gitu kan. Nah, dosen kita jumlahnya yang tetap itu ada 26 orang, 26 orang, dan itu sudah doktor 7 orang. 7 orang sudah doktor, dan sekarang ini sebanyak 8 dosen kita sedang studi S3. Di mana Pak? Di UIN Padang, ada di UIN Bukit Tinggi. Nah, mudah-mudahan lah kita target itu tahun depan itu 60 atau 70% dosen kita sudah doktor semua itu. Semua itu. Nah, karena kita menuju unggul 2030 tadi. Iya. Karena unggul itu tidak bisa dicapai kalau seandainya dari segi dosen itu tidak memiliki kualifikasi pendidikannya doktor gitu kan. Ada aturannya. Ada aturan. Ada aturannya. Nah, maka kita memberikan dukungan kepada dosen, berikan motivasi untuk mengambil S3 di manapun, yang penting ngambil S3. Nah, dan alhamdulillah juga ada Yudi, dosen kita banyak juga yang dapat beasiswa itu, beasiswa S3. S3-nya. Ya, itu full gratis. Beasiswa 5.000 dokter namanya kalau di Kementerian Agama itu. Nah, alhamdulillah, dan itu sudah tamat, ada sekitar 4 orang itu. Nah, alhamdulillah. Bapak kalau dokter kapan profesornya Pak? Ini yang menarik ini. Ya, memang untuk syarat menjadi profesor pertama harus dokter dulu gitu kan. Nah, syarat pertama udah ada jadi dokternya gitu kan. Nah, syarat kedua tentu kita akan menyiapkan dokumen. Nah, dokumennya itu memang terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi ya, di bidang pendidikan pengajaran, pengabdian masyarakat, dan penelitian. Jadi pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat 3. Dan itu prosesnya tentu kita jalani sesuai dengan aturan. Dan memang kita target dari 2030 STAIDA sudah melahirkan profesor. Insya Allah. Insya Allah ya Pak. Berarti untuk target Bapak sendiri kan udah, target dosen-dosennya udah nih. Target dari STAIDA sendiri kan udah juga tadi Pak, ingin menjadi universitas terbaik di Sumatera Barat. Gitu, Pak. Nah, sekarang ini kita bicara mengenai harapan ya Pak. Harapan pertama itu mungkin Bapak untuk mahasiswanya, gitu. Yang keduanya mungkin untuk harapannya itu bagi pemuda-pemudi, payakumbuh terutama gitu Pak. Apa nih harapannya Pak? Nah, pertama itu kita berikan motivasi lah
semangat kepada lulusan SLTA, pada pemuda-pemudi Kota Payakumbuh, 50 kota dan Sumatera Barat, bahwa pendidikan itu saat ini tidak cukup hanya sampai SLTA. SLTA. Ya. Ya, benar Pak. Bahwa pendidikan itu penting, dan saat ini pendidikan terendah yang mesti kita capai itu adalah sarjana. Dan memang kondisi ekonomi itu tidak akan bisa kita pungkiri itu akan menjadi satu faktor, gitu kan. Tapi sebetulnya yang menjadi penentu itulah kemauan. Kalau ada kemauan kita untuk kuliah S1 misalkan, pasti itu akan terbuka jalan. Kalau kita lihat misalkan contohnya para tokoh-tokoh atau profesor-profesor yang ada di luar 50 misalnya. Profesor Asas Riwarni, beliau juga cerita bahwa kita sama, kita dari keluarga petani, kita dari keluarga biasa-biasa saja, hidup di kampung, beliau di Maik, ya kan? Iya. Di Maik, ya kan? Nah, tapi itu tidak menjadi penghalang kita untuk bisa menjadi sarjana, tidak menjadi penghalang kita untuk bisa menjadi profesor malahan. Nah, maka kita sampaikan kepada generasi muda, jangan puas hanya sampai di level SLTA. Kita mesti punya cita-cita minimal S1. Kalaupun misalkan hari ini ada mengatakan, terutama yang perempuan ini, untuk kuliah, ya kan? Ya. Besok jadi Ibu rumah tangga. ibu rumah tangga gitu kan. Nah, itu sudah salah juga. Nah, kalaupun kita menjadi ibu rumah tangga, akan berbeda. Ibu rumah tangga yang doktor akan berbeda menjadi dengan ibu rumah tangga yang tamatan SLTA. SLTA. Bayangkan, seorang, kita lah contoh ini, Cinta. Udah Yudi punya orang tua, jadi tamat sekarang S1 ya. Iya, S1. Nah, 1 alhamdulillah. Orang tua kita mungkin dulu tamat 1 atau belum gitu. Iya. Kalau orang tua saya belum gitu. Belum. Baru tamat SMA lah gitu kan. Nah, Yudi SD Ustaz. SD kan? Nah, SD kan. Nah, jadi tamat SD aja orang tua kita sudah bisa melahirkan kayak ini. Sarjana. Iya. Nah, sarjana. Iya. Bayangkan nanti kalau seandainya orang tua itu tamatan S3 atau S2 atau minimal S1. Kira-kira seperti apa anak lahir kira-kira itu? Insyaallah. Iya kan? Iya. Nah, makanya kita harus rubah paradigma itu. Walaupun cita-citanya, ini khusus perempuan ini, cita-citanya menjadi ibu rumah tangga, Iya. tapi tetap sarjana minimal. Gitu. Ya. Nah, apalagi yang laki-laki itu kan. Nah, ke depan itu kan tantangan semakin berat itu. Tantangan global ya. Kemudian juga ya luar biasa tantangan ke depan itu beratnya. Dan itu tidak cukup kita bisa mengandalkan ijazah saja. Terutama ijazah SLTA. Iya. Nah, ya mungkin kalau kita melihat beberapa tahun atau 20-30 tahun yang lalu lah gitu, atau angkatan orang tua kita misalkan, bagi mereka tamat SLTA itu mungkin sudah pendidikan tertinggi pada waktu itu. Pada waktu itu, ya kan? Nah, kalaupun ada yang bisa menunjukkan keperluan tinggi, ya mungkin itu tidak berapa orang. Tapi hari ini, udah Yudi, bahwa kuliah itu mesti minimal S1. Ya. Maka tidak ada alasan bagi generasi muda untuk tidak kuliah. Kalau alasan ekonomi, selagi ada kemauan, banyak kok kampus-kampus itu menyediakan beasiswa kan? Ya. Banyak beasiswa, dari pemerintah juga ada beasiswa. Bahkan ada KIP itu kan? Ya. KIP itu lumayan besar beasiswanya udah jadi. Kita pernah ya ke kampus kita dapat juga itu. Tanya ke mahasiswa itu, kita lihat aturannya. Itu mereka dapat 4 juta dalam 1 semester. Living cost-nya. Nah, uang kuliahnya juga dibayarkan oleh negara itu. 2.400.000 ke kampus. Ya. Jadi mereka terima 1 semester itu sekitar 6.400.000 kalau salah. Besar. Jadi tidak ada alasan. Kalau ekonomi menjadi alasan, pasti bukan itu alasan sesungguhnya. Apalagi laki-laki kan? Iya. Laki-laki itu gampang itu. Minimal dia bisa, contoh ya, laki-laki itu kalau dia punya kemauan. Kalau dia ada basic agama, dia bisa tinggal di masjid dan di surau. Iya. Gratis kan? Gratis. Gratis. Kemudian kalau tinggal di masjid itu juga ada
dari jemaah, ada jemaah, makan, ya. nah, kan? Iya, Pak. Udah selesai itu kan? Ya. Nah, bahkan juga ada apa namanya fasilitas lain seperti ada gaji lah ya atau honor gitu kan. Jadi tidak ada itu istilah kalau apa namanya kita katakan ya ekonomi menjadi penyebab kita tidak kuliah, itu tidak benar itu. Tapi sesungguhnya adalah kemauannya yang tidak ada. Nah, iya. Oleh karena itu mungkin orang tua memberikan motivasi kepada anak-anak untuk kuliah. Jangan pula orang tua itu yang menghalangi. Ini kan kasus Yudi. Anak tamat SMA, orang tua yang merasa tidak mampu. Tidak mampu ya, padahal Ya. anak pengen. Padahal pengen. Ada juga kasus seperti itu. Maka katakan ke anak ini, ya udah untuk sekarang sudah tamat SMA, udah di rumah aja lah. Itu tidak boleh. Justru kita berikan motivasi. Karena Allah itu tidak akan memberikan beban kepada anak, kepada orang tua, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya kan? La yukallifullahu nafsan illa usaha itu kan. Pasti mampu gitu kan. Nah, sekarang ajaib itu. Rezeki anak itu pasti Allah titipkan ke orang tua. Iya. Ya kan? Saya pernah ada ini cerita nyata ini. Tapi tidak perlu saya sebut orangnya dan di mana lokasinya gitu. Nah, saya pernah cerita dengan salah seorang masyarakat lah yang memang pada waktu saya takziah ke rumahnya, suaminya meninggal. Dia punya anak banyak. Semuanya kuliah. Semuanya sekolah. Ada di pesantren. Ada 2 yang kuliah. Satu di kampus di Padang, satu di Pengumbus. Tapi tidak saya sebutlah kampusnya. Iya. Nah, pernah dia cerita gini. Anak yang di Padang itu dia akan KKN, kuliah kerja nyata. Tempatnya di Mentawai. Iya. Dan dia telepon pulang, dia butuh uang 1 juta. Gitu kan? Iya. Nah, pulang anak itu ke rumah, orang tuanya pun belum bisa itu berpikir dari mana uang 1 juta. Nah, dia pada waktu dia cerita, dia ada ladang sawah yang ditanam terung, Iya. terong ya. Nah, itu tidak banyak, hanya tidak banyak. Kalau dia cerita itu, puncak panennya itu hanya 5 atau 6 karung. Itu puncak panennya. Puncaknya ya, Pak. Puncaknya. Dan ini sudah lewat masa puncak itu. Kemudian ketika anak itu pulang hari ini pulang, Iya. besok dia ya memang pikirnya itu ya pertama memang kita ambillah terung yang di ladang itu. Pagi dia ke sana. Luar biasa katanya. Itu dia cerita sini, saya juga merinding itu mendengarnya. Ketika sampai di sawah yang ditanami terung itu, luar biasa banyaknya buahnya. Iya. Padahal beberapa hari sebelumnya ketika diambil, dia tidak menemukan itu. Bahkan bunga atau putih pun tidak sebanyak itu. Maka di hari itu katanya, sampai panennya sampai 10 karung lebih. Padahal puncak saya lewat itu. Pas pula lah di situ harganya lumayan. Naik. Sehingga ya, naik. Sehingga uang 1 juta tadi bisa dapatkan dari situ. Kita merinding macam itu. Nah, itulah kalau orang tua merasa yakin pasti rezeki anak telah titip kepada mereka. Dan boleh nanti buktikan. Orang tua ini bagi orang tua ini ya, boleh nanti buktikan. Ketika anak tidak sekolah, bertambahkah rezeki kita? Tidak juga itu. Cobalah ada Yudi, dulu berapa dikirim sebulan oleh orang tua, ada kan? Iya. Nah, sekarang tak kuliah lagi, sudah kerja misalkan. Nggak ada lagi, Pak. Nah, bisa tidak orang tua menyimpan yang dikirim dulu itu? Tidak. Lalu, coba buktikan. Jadi, insya Allah, kalau orang tua punya keyakinan dekat dengan Allah, kita doronglah anak-anak kita itu untuk menunjukkan studi ke perguruan tinggi. Pasti jalannya itu banyak, dan insya Allah, Allah mudahkan anak-anak kita menjadi sarjana. Maka kita sangat berharap itu kepada orang tua untuk memotivasi anak-anak untuk kuliah. Begitu juga dengan para bapak ibu guru kita di madrasah aliyah atau di SLTA. Kita motivasi terus anak-anak kita ini untuk kuliah. Dan memang kuliah itu tidak mesti jauh. Di PKMU pun sudah banyak pilihannya gitu kan. Dan yang penting itu adalah kampusnya jelas. Yang kedua kampusnya terakreditasi. Iya. Dan yang ketiga itu
ada proses yang dilaporkan ke pangkal data perguruan tinggi. Sekarang ini tidak boleh main-main Daidi. Iya. Kampus itu tidak akan bisa meluluskan mahasiswa kalau mahasiswa itu tidak terdaftar di pangkalan data Pendidikti namanya. Jadi udah dicek aja, buka Pendidikti, di pencarian itu tulis nama kita, itu akan muncul itu. Iya. Di mana kita kuliah. Iya. Akan muncul itu, kapan kita masuk, kapan kita keluar, semester satu apa yang kita mata kuliah yang kita ambil, berapa nilainya akan muncul di situ. Maka memang pengelolaan perguruan tinggi hari ini itu sudah sangat ketat. Dan akan ada lagi ijazah palsu yang akan keluar, ya kan? Iya, Pak. Nah, kita kan banyak mendengar itu. Ada ijazah yang tidak jelas itu kan, tidak akan lagi muncul itu karena ijazah hari ini sudah ada nomornya dan nomor itu dikeluarkan oleh kementerian. Kementerian langsung. Iya, namanya nomor ijazah nasional. Nah, gitu kira-kira itu. Baiklah Pak, mungkin itu cerita yang luar biasa gitu kan, terlalu memotivasi anak muda pada saat ini, dan Yudi juga sedikit terharu mendengarnya gitu Pak. Apalagi tadi itu ada yang orang tuanya tidak mampu, namun karena anaknya sekolah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah pemirsa, sekianlah ruang gagasan kita pada hari ini. Telah banyak cerita motivasi, cerita yang luar biasa dari narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Ahmad Deski SSI MA ya Pak. Pada saat ini Estaida Fakultas Payakumbuh hadir dengan visi dan misi, yaitunya menghadirkan generasi yang unggul. Oleh sebab itu kami mengajak semua pemirsa, baik orang tua, pemuda dan pemudi, untuk bersama-sama menciptakan generasi yang unggul. Jika kita kebingungan menitipkan anak di satu tempat pendidikan yang mungkin kita tidak percaya, maka sekali lagi kami ingatkan, Estaida hadir untuk menciptakan generasi unggul. Baiklah, sekian dari saya, Uda Yudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih Pak. Ya, semua.